Kita mendengarkan tadi dari Bang Anak Batak mengenai ajarannya dan mengenai jawabannya terkait tentang penyaliban. Saya merasa kurang puas dan saya merasa agak sedikit kecewa juga ketika seorang anak Batak yang adalah seorang Kristen memperumpamakan bagaimana penyaliban itu diganti dengan eksekusi hukuman mati seperti contoh dengan dibunuh dengan senjata tadi. Nah, ini adalah salah satu argumen yang sering saya dapatkan dan saya dengar dari orang-orang Islam, dari lawan bicara kita dari Saracen dan Kadrun, yang menganggap bahwa karena kami menghormati salib, kalau misalkan Yesus dihukumnya dengan kursi listrik, berarti simbolnya itu termasuk penghinaan. Kenapa? Karena di dalam Galatia 6 ayat 14 pun Rasul Paulus bermegah di dalam salib. Kita baca di sini bahwa Rasul Paulus bermegah di dalam salib. Justru di dalam Alkitab sangat diperbolehkan bermegah di dalam salib. Ya, sebentar. Di sini dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15 Rasul Paulus juga sekali lagi menegaskan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bagaimana mungkin kita tidak mau bermegah dalam salib, mensakralkan salib, sedangkan Rasul Paulus saja mensakralkan dan bermegah dalam salib? Silakan nanti tolong dibantah, atau mungkin boleh ditunjukkan ayatnya bahwa kita tidak boleh bermegah dan mensakralkan salib. Saya sangat suka bahasan itu, karena itu membuat kita terbuka. Betul kata Bang Abi, karena saya baru pertama kali mendengar orang Kristen yang tidak mau mensakralkan dan bermegah dalam salib, sementara Paulus pun mengatakan bermegah selain dalam Tuhan Yesus Kristus dalam salibnya. Oke, berkenaan poin yang berikutnya mengenai bahwa Allah tidak pernah berkehendak menjadikan Yesus Kristus sebagai kurban tebusan atau membun-bunnya. Saya tadi sudah bantah dengan membawakan sabda Tuhan dalam perjanjian lama yang adalah nubuatan. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini bukan kehendak iblis, di sini dikatakan kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak untuk apa? Meremukkan dia dengan kesakitan. Maka ini yang saya harus ingatkan dengan orang Kristen. Dalam Kolose 2 ayat 4-5, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhanmu dalam Kristus di dalam iman. Artinya apa? Jangan sampai kita diperdayakan dengan kata-kata yang menurut kita itu indah. Jadi Bang Abe, saya minta ayat-ayatnya. Ketika Bang Abe menyebutkan dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Jangan kaitkan dengan konteks penyaliban yang dikatakan sebagai bagian rencana keselamatan Allah. Karena tadi ayatnya sudah dibantah sendiri ketika Bang Abe bawa Kejadian 3 ayat 15. Yang tadi saya sudah sampaikan, iblis tidak punya rencana yang pasti. Yesus mengatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula, itu untuk mengutip kitab Kejadian, di mana karena kejatuhan manusia itulah kita tahu penyebabnya adalah si jahat. Sehingga kita dikatakan jangan pernah mengikuti kehendak dari iblis itu yang adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan pembunuh itu bukan soal penyaliban saja, tetapi tentang kebenaran. Kebenaran itulah yang kemudian dikaburkan oleh iblis, dalam hal ini tentang rencana penyaliban. Jadi pertanyaan saya, ketika di dalam Alkitab dikatakan kita bermegah dalam salib, Rasul Paulus mengatakan bermegah dalam salib Yesus. Dikatakan bahwa orang Kristen dalam 1 Korintus 1 ayat 18, salib adalah tanda kemenangan. Di mana ayatnya bahwa kita tidak boleh bersakral dengan salib? Yesus adalah juru selamat yang tersalib dalam 2 Korintus 14 ayat 15. Dan dengan salib itu juga, ia menghapus surat-surat hutangnya adalah upah dosa itu. Silakan Bang Abi.
Ketika kubukakan ayatnya bahwa iblislah pembunuh sejak semula, maka kau mengatakan jangan kaitkan. Ya sudah. Sekarang perhatikan ke depan. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya balik lagi kamera saya ya. Sebentar. Apa yang sudah ditetapkan sejak semula bahwa iblis akan meremukkan tumit Yesus. Dan Yesus akan meremukkan kepala iblis. Paham ya? Harusnya mengerti dulu tentang penyelamatan itu. Itu masih zaman di Taman Eden. Kalau Adam tidak berdosa di Taman Eden, Yesus tidak akan datang ke dunia. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Maka aku bilang, berbicara tentang konsep keselamatan yang dibawa Yesus mulai dari awal. Paham ya, saudaraku Joseph? Bahwa perjanjian sejak dari Taman Eden berkata bahwa iblis akan meremukkan tumit Yesus. Artinya iblis harus membunuh Yesus. Lalu Yesus meremukkan kepala iblis. Paham ya? Jadi keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Maka ketika tiba saatnya jutaan tahun kemudian Yesus datang ke dunia. Ketika iblis datang hendak meremukkan kaki Yesus. Yesus harus nurut. Gak boleh Yesus menghindar dari kematiannya. Setelah tumit Yesus berhasil diremukkan iblis, akhirnya Yesus mati. Masuklah Yesus ke alam kubur, yang adalah istananya iblis. Lalu di alam kubur itu, diremukkan Yesuslah kepala iblis itu. Kuasanya maksudnya. Kuasa iblis itu diremukkan Tuhan Yesus di alam kubur. Maka Yesus keluar dari kubur, sekaligus membawa arwah manusia yang memang ditahan iblis di dalam kubur itu. Sebentar, aku tunjukkan nih. Coba lihat kembali ke kamera ya. Nah ini dia. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itulah yang terjadi saat kebangkitan Yesus. Artinya Yesus harus rela dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Karena itu sudah perjanjian zaman dulu bahwa iblis akan meremukkan kaki Yesus, meremukkan tumitnya. Artinya akan membunuh Yesus. Tetapi setelah iblis membunuh Yesus, Yesus mengalahkan kematian itu. Lalu Yesus meremukkan kepala iblis itu di alam kubur. Dan mengalahkan iblis di dalam kubur itu, membawa orang-orang yang ada di kuburan itu ke surga. Kenapa kita rupanya alergi kalau Yesus itu mati? Jangan selesai di kematiannya saja. Lihat kebangkitannya. Paham ya? Bapa tidak pernah berniat untuk membunuh Yesus. Keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Rancangan Allah itu adalah rancangan keselamatan. Masa Bapa mau membunuh anaknya? Ada-ada aja. Baik, sekarang kita ke Yesaya 53. Allah meremukkan Yesus. Artinya Allah mengizinkan iblis itu mencoba Yesus. Allah mengizinkan iblis itu meremukkan tumit Yesus. Contoh seperti aku. Contoh seperti aku. Pemerintah meremukkan aku. Dengan cara apa pemerintah meremukkan aku? Pemerintah mengizinkan musuh-musuhku memasukkan aku ke penjara. Paham ya? Pemerintah meremukkan aku. Pemerintah mengizinkan musuh-musuhku membawa aku ke penjara. Demikian juga dengan Allah. Allah meremukkan Yesus. Dengan cara apa Allah meremukkan Yesus? Allah membiarkan iblis meremukkan tumit Yesus seperti yang sudah tertulis dalam kitab Kejadian itu. Kayak mana cara berpikir? Gitu ya.
Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih saudara-saudara Bang Anak Batak. Mengutip Kejadian 3 ayat 15 dan ayat-ayat lain kita akan bahas. Tapi ini yang mau saya tanyakan. Pertanyaan saya belum dijawab. Yang tadi terkait tentang membahas tentang sakralnya salib. Mana ayatnya orang Kristen tidak perlu sakral dengan salib, sementara dalam Galatia 6 ayat 14 Rasul Paulus bermegah di dalam salib Yesus dan tidak akan bermegah selain di dalam salib Yesus. Identitas orang Kristen adalah salib, bukan yang lain, karena salib berbicara keselamatan. Mana ayatnya belum dijawab. Kemudian dalam 1 Korintus 1 ayat 18 juga dikatakan bahwa salib adalah pemberitaan keselamatan. 1 Korintus 1 ayat 18, saya tampilkan ayatnya. Silakan dilihat di layar Bang Anak Batak. Di sini dikatakan bahwa salib adalah pemberitaan. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bang, salib itu kekuatan Allah, bukan iblis. Kekuatan Allah. Pemberitaan bagi kita itu adalah kekuatan Allah, salib. Tapi bagi orang-orang yang bodoh dikatakan mereka akan binasa. Dari mana mengatakan salib itu adalah tidak perlu disakralkan, Bang? Sekarang kita bahas Kejadian 3 ayat 15. Ini pemahaman Bang Anak Batak. Aduh, saya agak terkejut Bang Anak Batak dan teman-teman semuanya. Kejadian 3 ayat 15 kita baca, aku akan mengadakan permusuhan. Aku di sini adalah Tuhan Allah. Mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu Hawa, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya itu berkaitan tentang perempuan ini yang ada di dalam Yesaya 7 ayat 14. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya ini adalah perempuan. Meremukkan kepalamu adalah tentang berbicara mengenai iblis, si ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bang, yang engkau di sini yang meremukkan tumit, ini Tuhan Yesus. Yang akan meremukkan kepala di sini adalah Tuhan Yesus. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini tidak berbicara penyaliban, Bang. Ya, ini kalau misalkan kalau ini berbicara penyaliban, ini tidak berbicara tentang kehendak iblis, ini berbicara kehendak Allah. Ini bukan kehendak iblis, karena di sini yang akan mengadakan permusuhan itu adalah Allah, bukannya iblis. Iblis tidak punya kuasa apa-apa. Kenapa? Karena di sini didukung dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Di sini dikatakan apa? Kita baca di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bun-bun oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini tetap rencana dan maksudnya Allah, bukan iblis. Ini tetap kehendak Allah. Bagaimana mungkin Allah itu bekerja sama? Bagaimana mungkin? Ya. Oh, saya kena pembatasan, nggak bisa kena gift ini, nggak apa-apa lah ya. Kita berbicara bukan masalah gift. Kalau ada yang iri nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Saya kena report, teman-teman bantu tap layar ya. Jadi nggak bisa di gift, tapi nggak apa-apa. Kebenaran tidak digantung pada jumlah gift. Oke, kita lanjut. Berkaitan tentang tadi Bang Anak Batak bilang katanya, kalau misalkan saya tanya, Bang Anak Batak silakan jawab. Di dalam Filipi 2, ya, di Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, di ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bang, kalau memang salib itu rencana dan kehendak iblis, siapakah yang ditaati oleh Yesus sampai mati? Silakan. Silakan dijawab. Apakah kita mau mendengar pernyataan Yesus itu taat dengan iblis? Ini kehendak Bapa. Tidak mungkin Yesus itu taat dengan iblis. Tidak akan, dan tidak akan pernah Allah bekerja sama dengan iblis. Jangan berdiri di tengah-tengah. Jangan sampai Anda mengatakan orang Kristen bahwa salib itu rencana iblis tetapi diubah. Tidak. Allah bukan bekerja sama dengan iblis.
Allah bekerja dalam rencana keselamatannya untuk membuktikan iblis tidak memiliki kuasa dan iblis tidak memiliki pengetahuan akan karya keselamatannya yang pasti.